Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Memasuki puncak musim kemarau, warga kota Semarang merasakan gelombang udara dingin saat pagi dan malam hari. Kesal, seorang pria di Kerobogan Semarang Barat menembak mati kucing tetangga yang memangsa burung merpati balap miliknya. Seorang suami di Purworejo tega menganiaya istrinya hingga meninggal setelah menuduh sang istri berselingkuh. Menembak kucing milik tetangga hingga mati, seorang warga Kerobogan Semarang Barat ditangkap polisi. Tersangka naik pitam setelah sang kucing memangsa burung merpati balap peliharaannya. Tindakan Imam Prasetyo warga Kerobogan Semarang Barat yang menembak seekor kucing hingga mati dengan senjata airsoft gun membuatnya ditangkap polisi. Ia menembak kucing milik tetangganya yang juga ketua RT di depan rumah Senin lalu. Yang bersangkutan melakukan penembakan kucing dengan menggunakan soft gun merek Baretta 92F tipe M9A1 ya, betul ya? Di hadapan petugas, tersangka mengaku jengkel lantaran kucing peliharaan ketua RT memakan burung merpati balap seharga jutaan rupiah miliknya dan kerap buang kotoran di tanaman bonsai di teras rumah. Ia gelap mata setelah mendapati burung merpati yang sedianya akan diikutkan dalam perlombaan mati diterkam kucing. Pintunya kan kebuka, Ya. disaut sama kucing itu, terus digigit sampai patah. Oke, kalau ya. Merekam. Ya. Narik terus gigit. Mati. Ya. Hati terus peleri putus. Gimana? Air. Ya. Dilihat sendiri apa enggak? Kejadiannya itu lihat. Iya. Lihat sendiri. Iya. Terus dibawa lagi. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 406 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 2 tahun 8 bulan penjara. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Berita lainnya, pemuda yang menyerang ruang instalasi gawat darurat Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum Semarang akhirnya ditangkap. Pelaku rupanya menderita gangguan jiwa. Penyerangan ruangan IGD Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum Kota Semarang Selasa pagi sempat direkam salah satu perawat. Berteriak dengan membawa senjata tajam, pelaku masuk ke ruangan IGD sambil mengacungkan senjata tajam. Namun pelaku tertahan karena pintu kaca di bagian dalam ruangan IGD ditutup dokter dan perawat yang berjaga. Sebelum meninggalkan ruangan IGD, pelaku sempat memecahkan pintu kaca depan. Berdasarkan video inilah, petugas Polsek Semarang Timur menangkap tersangka di sebuah warung makan di kawasan Jalan Arteri Soekarno-Hatta, Semarang. Setelah diperiksa, pelaku rupanya mengalami gangguan jiwa dan tengah menjalani program rawat jalan. Ada kartu berobatnya dan ada rujukannya, ada obat yang dia konsumsi tiap harinya. Atas dasar itu, penyelidikan kita hentikan. Dari tangan pelaku, petugas menyita sebilah celurit, plat besi, obat-obatan, dan surat pasien. Karena pelaku mengalami gangguan jiwa, petugas menghentikan proses hukumnya. Petugas Dinas Sosial Kota Semarang menjemput pelaku bersama keluarga untuk menjalani rehabilitas di Panti Sosial Amung Jiwo, Semarang. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Seorang ibu rumah tangga di Purworejo tewas diduga dianiaya suaminya sendiri. Sang suami yang telah ditangkap polisi mengaku marah setelah menuduh sang istri selingkuh. Warga Dusun Puguh, Desa Kertosari, Kecamatan Bener, Purworejo, gempar setelah seorang perempuan warganya tiba-tiba meninggal dunia setelah dibawa ke rumah sakit. Korban H diduga tewas akibat dianiaya oleh suaminya sendiri. Kerabat korban mengaku korban malam itu mendatangi rumahnya yang tak jauh dari rumah korban meminta tolong lantaran merasakan sakit di beberapa bagian tubuhnya.
sakit gitu. Oh, bilang sakit itu ya? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim gitu. Sakit bagian apanya itu, Bu? Kayaknya aku gini sama gini. Dipegangin itu. Leher sama pinggang ya? Iya. Oh, Dia takut. takut apa Bu katanya, Bu? Sini takut. Suaminya? Lampunya itu kan masih hidup. Ya. Disuruh matiin. Saya disuruh masuk, nggak boleh nemenin. Tetangga juga mengaku korban merintih kesakitan Minggu dini hari, tanggal 14 Juli lalu tak sadarkan diri. Warga sempat melarikan korban ke rumah sakit, namun korban akhirnya meninggal dunia. Jam 8-an itu ditelepon oleh keluarga yang berada di rumah sakit. Jam 8 itu bahwa Mbak Haryanti sudah meninggal dunia. Begitu. Korban sempat dibawa pulang, terus dibawa lagi ke rumah sakit ya. RSUD sana. Untuk otopsi ya. Otopsi ya, karena pihak si perempuan dari Skowo itu untuk dilanjut untuk diotopsi begitu. Jasad korban sempat dibawa pulang ke rumah, namun melihat beberapa luka memar di jasad korban, keluarga tak terima dan meminta agar korban kembali dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Hasil dari otopsi, luka memar di kepala dan punggung disebabkan hantaman benda tumpul. Tapi waktu kejadian aku sendiri ngeliat, katanya yang parah bener sini, sama kepala, parah bener gitu. Waktu diotopsi gitu, katanya solusi suka gitu. Polisi pun kemudian menangkap R, suami korban. Tersangka sempat diarak warga setelah ditangkap. Namun pemeriksaan tersangka menganiaya korban karena marah setelah menuduh korban berselingkuh dengan mantan pacar. KDRT tersebut terjadi dikarenakan adanya motif bahwa korban itu dituduh oleh suaminya pelaku, yaitu melakukan perselingkuhan atau menurut orang tua korban, ibu dari 2 orang anak tersebut kerap dianiaya oleh suaminya sendiri sejak 2 tahun lalu. Namun korban yang menikah dengan pelaku selama 12 tahun belum pernah melaporkannya ke polisi. Nah itu pernah ke rumah saya, hujan-hujanan di depan pintu saya. Nah saya bilang, kenapa Rum? Ya saya bilang, anu Pak, saya dipukulin sama suami saya. Ya masalahnya apa? Masalahnya sih nggak jelas, cuma dia kan habis minum gitu. Ya udah pukulin sini kan banyak sini merah-merah Rum. Ya saya bilang ya udah sini aja nggak usah pulang. Nanti kalau dia sini biar saya yang ngomong gitu. Enggak Pak, saya takut diancam. Nah gitu. Saat ini tersangka H masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polres Purworejo. Wahyu Diono melaporkan dari Purworejo. Sepasang suami istri asal Semarang ditangkap di Sukoharjo karena membobol rumah kosong di Karanganyar untuk melunasi utang judi online. Institusi kepolisian di Salatiga juga merazia ponsel anggotanya untuk mencegah anggota polisi terjerat judi online. PY dan TM, warga Semarang ini ditangkap polisi setelah belasan kali mencuri di wilayah Jateng dan Jawa Timur. Di Karanganyar, keduanya bahkan sudah lebih dari 5 kali membobol rumah kosong. Kali terakhir mereka mencuri di sebuah rumah kosong di Kecamatan Jateng pertengahan Juni lalu. Pasangan suami istri ini ditangkap di Grogol Sukoharjo Sabtu lalu. Keduanya sudah 19 kali mencuri di wilayah Jateng. PY nekat memaksa istrinya TM menemaninya mencuri lantaran terjerat utang akibat kecanduan judi online atau slot. Istrinya sebenarnya tidak mau, cuma saya paksa suruh saya. Oh dipaksa? Sampai 19 kali ya Mas ya? Sudah, kalau istri ikut sekali ini. Kalau Bapak sih, Tigomen enggak? Buat main apa? Judi Pak. Judi apa? Judi slot. Oh, buat apa? Selain motor apa lagi? Tabung gas juga ya? Terus apa lagi? Untuk curanmon sendiri, yang menarik tadi ada pelaku suami istri, 5 orang Semarang, kemudian juga sudah melakukan tindak pidana di 19 TKP di wilayah Jawa Tengah dan ada di wilayah Jawa Timur juga. Judi online yang merasuk ke nyaris seluruh lapisan masyarakat, tak terkecuali aparat penegak hukum, menerobos Polres Salatiga merazia ponsel anggotanya.
Petugas Propam dan Kapolres setelah apel pagi Selasa lalu memeriksa satu persatu ponsel anggotanya di lapangan Bayangkara Polres Salatiga. Tindakan tegas akan diambil terhadap anggota yang terbukti terlibat judi online. Dengan nggak bosan-bosannya kita sampaikan ke anggota, dia pertama jangan sampai terjebak judi online. Kedua, saya selalu menyampaikan bahwa polisi ini adalah pejabat publik yang harus bisa memberikan contoh pada masyarakat. Masyarakat tuh taunya polisi ini kan yang tahu aturan gitu, sehingga polisi lah yang harus menjadi contoh pada masyarakat untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif itu. Dari proses pemeriksaan detail setiap ponsel anggota, tidak ditemukan satupun mengakses situs yang berkaitan dengan judi online. Heri Prasetyo dan Yulianto melaporkan dari Karanganyar dan Salatiga. Yang istri mana?